Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengurus daripada pemakaman Kesultanan Palembang Darussalam, ikut sejarah daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini didirikan atau diresmikan oleh Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman pada tahun 1666 dan mendapatkan legalitas atau diakui pertama kali oleh Kesultanan Turki. Masa itu masa Turki Utsmani, dan beliau dimakamkan di daerah belakang Pasar Cinde, dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Candi Welang. Setelah beliau, Sultan Palembang Darussalam ini dipimpin atau diperintah oleh anaknya, yakni Sultan Muhammad Mansur Jaya Inglago, yang makamnya ada di 32 Ilir pada daerah Tangga Buntung, dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kebon Gede. Setelah beliau, Sultan Palembang Darussalam ini diperintah oleh adiknya, yakni Sultan Agung Komarudin Sri Truno, yang makamnya ada di daerah Sepilir, tepatnya di depan Masjid Sultan Agung. Baru Sultan keempat adalah Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, dan beliau inilah yang memperkasai daripada pembangunan Kawat Tukurup ini. Di Kawat Tukurup ini memang diperuntukkan untuk pemakaman para sultan-sultan, para habaib, para panglima-panglima, dan para gadis keturunannya. Jadi Kawat Tukurup ini dibangun di masa pemerintahan beliau pada tahun 1728. Pengertian Kawat Tukurup adalah kawah itu seperti kuali atau tempat menanak nasi. Tukurup itu yang terbalik, jadi kuali yang terbalik. Nah, di dalam bangunan Kawat Tukurup ini ada 6 makam. Jadi makam Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, istrinya yang pertama Ratu Sepuh, istri yang kedua Ratu Gading, istri yang ketiga Mas Ayu Ratu, dan istri yang keempat yang Mas Naimah, serta guru beliau penasehatnya baik dalam pemerintahan ataupun dalam keagamaan. Di Ratu Sepuh ini berasal dari Surakarta, Solo. Istri yang kedua Ratu Gading atau Fatimah Zahro, dia berasal dari Kelantan, Malaysia. Istri yang ketiga Mas Ayu Ratu atau Lin Banio, beliau adalah istri yang ketiga dan berasal dari Cina. Sedangkan istri keempat Nyai Mas Naimah yang berasal dari Palembang. Jadi setelah pembangunan Kawat Tukurup ini, beliau juga yang memperkasai pembangunan daripada Masjid Agung. Jadi Masjid Agung itu dibangun di masa pemerintahan beliau pada tahun 1738. Jadi setelah pembangunan Kawat Tukurup, beliau juga yang memperkasai pembangunan daripada Masjid Agung. Anak yang pertama yakni Pangeran Tukamuk, ada di belakang kita, atau Raden Jalani, tapi beliau tidak sempat memerintah. Jadi beliau wafat digantikan oleh adiknya, yakni Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo, yang makamnya ada sebelah kiri dan saya. Di masa pemerintahan beliau ini yang menambah atau memperkasai penambahan daripada menara yang ada di Masjid Agung. Setelah beliau, Sultan Palembang Darussalam ini dipimpin oleh anaknya, yakni Sultan Muhammad Bahaudin. Di masa pemerintahan Muhammadin, beliau yang memperkasai pembangunan daripada Benteng Kutubsa. Setelah beliau, baru Sultan Palembang Darussalam ini dititahkan atau dipimpin oleh anaknya, yakni Sultan Mahmud Badaruddin II. Nah, di masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II inilah Sultan Palembang Darussalam ini mengalami pergejolakan dan peperangan sama Belanda. Pada akhirnya karena tipu muslihat Belanda, beliau ditangkap dan diasingkan ke Ternate, dan beliau meninggal di Ternate. Setelah beliau, Sultan Palembang Darussalam ini dipimpin oleh adiknya, yakni Susuhunan Sindiaudin atau Sultan Ahmad Najamuddin II. Begitupun beliau mengalami peperangan sama Belanda, dan beliau ditangkap dan diasingkan ke daerah Krukut, Jakarta Utara, dan beliau meninggal di daerah Krukut pada tahun 1986. Maka beliau dipindahkan ke komplek pemakaman Sultan Palembang Darussalam Kawat Tukurup.
Terus Palembang ini silih berganti mengalami perperangan sama Belanda, sehingga banyak sultan-sultan Palembang ini ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Pada tahun 1823, Kesultanan Palembang Darussalam dibubarkan oleh Belanda. Itulah sejarah singkat daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Dan saya akhiri dengan kalam wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.